Video kali ini saya akan bahas materi elektrokimia. Jadi, elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia, seperti keperluan sehari-hari dalam skala rumah tangga dan industri-industri besar. Misalnya dalam pembuatan chemicals, pembuatan obat-obatan di bidang farmasi, pembuatan perhiasan, bidang pertambangan, bisa juga digunakan dalam proses pengolahan limbah, serta beberapa keperluan analisis. Nah, elektrokimia ini berdasarkan kespontanan reaksinya dibagi menjadi dua jenis sel, yaitu sel Volta atau disebut juga sebagai sel Galvani dan sel elektrolisis. Mari kita lihat yang pertama mengenai sel Volta. Jadi sel Volta ini didefinisikan sebagai sel elektrokimia yang mampu menghasilkan energi listrik dari satu reaksi redoks yang spontan. Nah, maksud dari kata reaksi redoks yang spontan di sini tuh dimana ketika nilai potensial sel Volta atau selisih E katode dan E anodanya itu lebih dari 0 atau E selnya bernilai positif. Oke. Nah, ada beberapa elemen yang digunakan untuk membuat rangkaian sel Volta. Dibutuhkan wadah, lalu elektroda, satunya berperan sebagai katoda, satunya sebagai anoda, jembatan garam yang akan diisi dengan zat elektrolit, fungsinya itu untuk menetralkan kelebihan kation dan anion. Kawat konduktor yang menghubungkan dua jenis elektroda, lalu ada voltameter. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat suatu proses sel Volta yang menggunakan data elektroda Cu dan Zn. Bisa dilihat di sini bahwa nilai potensial reduksi elektroda Cu itu nilainya lebih besar daripada potensial reduksi elektroda Zn, sehingga kita bisa menentukan reaksi yang terjadi di reduksi itu adalah Cu, dari Cu2+ menjadi Cu, sementara oksidasinya itu adalah perubahan dari Zn2+ menjadi Zn. Ya, selanjutnya nanti kita bisa menyelesaikan soal A. Dan kebetulan di sini saya sudah menuliskan reaksinya. Jadi untuk reaksi reduksinya itu, reaksi setengah selnya itu Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan untuk reaksi oksidasi Zn jadi Zn2+ tambah 2 elektron. Ingat ya, kalau di sini tuh kan data reaksinya itu kan ditulis dalam keadaan tereduksi. Sehingga untuk menjawab soal A, oksidasinya itu reaksinya itu ditukar ya. Reaksinya ditukar. Oke. Ya, kita bisa tentukan bahwa ini itu adalah katodanya ya. Di katoda ya, katoda, sementara yang ini tuh reaksi yang terjadi di anoda. Oke, selanjutnya mari kita lihat soal B. Suruhannya membuat bagan sel Volta. Di sini saya sudah membuat rancangan sel Volta, jadi gambaran umumnya seperti ini ya. Ada kawat konduktor yang menghubungkan dua buah elektroda, ya ini elektrodanya. Ada jembatan garam, ada voltameter, lalu ada dua buah gelas kimia yang akan diisi dengan dua jenis larutan elektrolit. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada syarat dari sel Volta yang disingkat dengan KEPAN, katoda positif, anoda negatif. Lebih jelasnya, katoda sebagai tempat terjadinya reduksi, muatan elektrodanya positif, sedangkan anoda sebagai tempat terjadi oksidasi, muatan elektrodanya negatif. Selanjutnya, mari kita tambahkan keterangan sesuai dengan data yang ada. Yang pertama untuk elektroda, kayak di sini elektroda katoda ya. Misalnya di sini adalah elektroda katoda. Ingat di sini elektroda katodanya itu adalah Cu ya. Di sini Cu. Jadi elektroda katodanya itu adalah Cu.
Oke, C. Nah, selanjutnya untuk larutan elektrolit di gelas yang pertama, kationnya itu harus Cu2+. Oke, Cu2+. Oke. Misalnya anionnya itu SO4 2- ya. Di sini SO4 2-. Oke. Lalu di sini sebagai elektroda anoda. Oke. Di sini elektroda anodanya adalah Zn. Sedangkan di gelas yang kedua diisi dengan larutan yang mengandung kation Zn2+. Misalnya anionnya itu sama ya, sebagai SO4 2-. Oke. Lalu di jembatan garam misalnya digunakan natrium sulfat Na2 kali SO4 ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses reaksi yang terjadi pada sel Volta. Jadi ketika dua buah elektroda dicelupkan ke dalam masing-masing gelas, secara spontan menghasilkan dua hasil reaksi yang berbeda. Nah, yang pertama, elektroda anoda Zn, reaksinya itu adalah oksidasi. Perubahan yang terjadi itu Zn solid menjadi Zn2+. Artinya, padatan elektroda Zn itu akan meluruh menjadi kation Zn2+ yang bergabung dalam larutan yang ada di gelas kedua. Akibatnya, di gelas kedua ini terjadi kelebihan kation. Lalu, untuk menetralkan kelebihan kationnya itu, ya anion SO4 2- dari jembatan garam kemudian mengalir terus masuk ke dalam gelas yang kedua ini untuk menetralkan kelebihan Zn2+. Selanjutnya, pada reaksi oksidasi disertai pula pelepasan elektron. Nah, elektronnya itu ketika mengalir menuju elektroda katoda, maka akan terbaca di voltameter. Nilainya tentu saja lebih dari 0 atau nilai potensial sel yang terbaca di sini tuh bernilai positif. Nah, elektronnya itu akan mengalir melalui elektroda katoda Cu, lalu masuk ke dalam larutan yang ada di gelas yang pertama. Elektronnya kemudian mereduksi ion C2+ sehingga menjadi Cu padatan. Nah, Cu padatannya itu akan mengendap di elektroda katoda Cu yang mengakibatkan massa dari elektroda katoda Cu-nya itu akan meningkat itu. Lalu di gelas yang pertama terjadi kelebihan anion SO4 2-. Nah, kelebihan SO4 2- ini kemudian dinetralkan oleh kation Na+ yang ada pada jembatan garam. Tuh. See? Lalu untuk penentuan potensial selnya dapat menggunakan rumus E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kita masukkan nilainya ya. Untuk E katodanya itu plus 0,34 dikurangi E anodanya itu nilainya adalah min 0,736 ya volt. Sehingga hasilnya di sini tuh dijumlahkan ya. Min kali min itu kan plus 6701. Oke, jadi potensial sel untuk reaksi tersebut nilainya itu 1,076 volt. Oke, reaksinya berlangsung spontan.